Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Alfi Azhara. Saya dari kelas Ilmu Tanah A, angkatan 22, Fakultas Pertanian, jurusan Ilmu Tanah, Universitas Lampung. Jadi di sini saya akan berpresentasi mengenai pertanian modern dan pertanian tradisional. Disimak videonya. Di sini saya akan membawakan presentasi mengenai pertanian modern yang ada di Indonesia. Topik pembahasan saya kali ini yaitu pengertian pertanian modern, kondisi pertanian yang ada di Indonesia, tujuan pertanian modern, perbedaan pertanian modern dan pertanian tradisional, kemudian contoh pertanian modern dan manfaat pertanian modern bagi Indonesia. Jadi, apa sih itu pertanian modern? Pertanian modern adalah sebuah pendekatan dalam kegiatan pertanian yang menggunakan teknologi, ilmu pengetahuan, dan praktik-praktik terbaru untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan produksi tanaman dan ternak. Lalu kemudian, bagaimanakah kondisi pertanian modern yang ada di Indonesia? Jadi kondisi pertanian yang modern yang ada di Indonesia saat ini sedang mengalami perkembangan, namun masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Beberapa aspek penting dari kondisi pertanian modern di Indonesia adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama ada adopsi teknologi yang berkembang, di mana penggunaan teknologi seperti mesin pertanian, meskipun di beberapa wilayah telah terjadi peningkatan penggunaan alat mekanisasi seperti traktor, alat pemanen otomatis, dan teknologi irigasi, adopsinya masih sangat terbatas, terutama di daerah pedesaan. Ini disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap teknologi dan biaya yang tinggi bagi petani kecil. Kemudian ada teknologi digital dan precision farming, yaitu teknologi berbasis digital seperti drone untuk pemetaan lahan dan aplikasi berbasis sensor untuk pengolahan lahan yang sudah mulai diperkenalkan. Namun, pemanfaat teknologi ini masih belum merata dan cenderung terbatas pada wilayah tertentu atau pada petani yang besar saja. Kemudian, ada bioteknologi dan varietas unggul, di mana pemulihan tanaman di Indonesia sudah mulai mengembangkan bioteknologi untuk meningkatkan hasil pertanian. Pemerintah dan institusi penelitian telah menghasilkan beberapa varietas tanaman yang tahan hama dan penyakit, serta lebih adaptif terhadap perubahan iklim. Kemudian yaitu pertanian organik, di mana pertanian organik juga mulai diperkenalkan sebagai bagian dari pertanian berkelanjutan. Namun penerapannya masih sangat terbatas karena petani perlu didukung dalam mendapatkan akses pasar dan pelatihan teknis. Kemudian yang ketiga yaitu peningkatan infrastruktur berupa akses irigasi dan listrik di beberapa daerah. Infrastruktur pendukung pertanian seperti irigasi dan listrik untuk sistem pertanian modern belum sepenuhnya memadai. Sistem irigasi modern baru tersedia di wilayah-wilayah memiliki lahan pertanian besar saja, sementara pertanian kecil seringkali mengandalkan sistem pertanian tradisional. Kemudian ada transportasi dan distribusi, yaitu akses jalanan, jembatan, fasilitas penyimpanan yang memadai juga sangat penting dalam pertanian modern, terutama untuk menghubungkan daerah produksi dengan pasar. Infrastruktur ini masih perlu ditingkatkan di banyak daerah lagi. Kemudian adanya dukungan pemerintah dan kebijakan, subsidi, dan program pelatihan. Pemerintah Indonesia telah memberikan dukungan melalui subsidi berupa pupuk, bibit, dan alat mekanisasi. Selain itu, program pelatihan bagi petani untuk mempelajari teknik pertanian modern harus diadakan juga. Meski begitu, banyak petani yang masih kurang terpapar oleh informasi terbaru mengenai teknologi yang modern. Kemudian, kebijakan diversifikasi pangan. Pemerintah juga harus mendorong diversifikasi tanaman dan pola tanaman untuk memperkuat ketahanan pangan seperti meningkatkan produksi jagung, kedelai, dan hortikultura selain padi. Kemudian ada tantangan dan hambatannya itu sendiri, yaitu berupa lahan pertanian yang terbatas. Di Indonesia semakin terdesak oleh perkembangan lahan perkotaan dan industri sehingga terjadi penyusutan luas lahan untuk pertanian yang produktif.
Kemudian rendahnya akses ke modal, yaitu banyaknya petani kecil yang mengalami eh, kepembiayaan atau kredit untuk membeli alat-alat pertanian yang modern. Eh, Kemudian kurangnya pendidikan dan keterampilan, yaitu keterbatasan akses informasi dan pendidikan membuat sebagian besar petani masih menggunakan metode pertanian tradisional. Ini menghambat adopsi teknologi modern secara lebih luas. Kemudian ada tren pertanian berkelanjutan, yaitu ke arah penggunaan teknologi yang lebih ramah lingkungan, termasuk penggunaan pestisida kimia dan penerapan pertanian konservasi, didukung oleh pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat yang mendorong praktik pertanian yang lebih berkelanjutan untuk menjaga ekosistem dan sumber daya alam. Jadi, secara keseluruhan, pertanian modern di Indonesia sedang mengalami perkembangan, tetapi masih menghadapi tantangan dalam hal akses teknologi, infrastruktur, dan pembiayaan dari pemerintah. Kemudian, tujuan pertanian modern yaitu meningkatkan produktivitas, kesejahteraan pertanian, keberlanjutan lingkungan, meningkatkan kualitas tanaman dan ternak, meningkatkan infrastruktur pertanian. Eh, Selanjutnya yaitu peningkatan keamanan pangan, peningkatan akses terhadap teknologi, diversifikasi pertanian, peningkatan daya saing global, dan juga pemberdayaan petani yang kecil. Pertanian modern dan pertanian tradisional, apa sih bedanya? Hal yang membedakan pertanian modern dengan pertanian tradisional adalah perlakuan atau cara perawatan dan budidayanya. Nah, jadi ini perbedaannya yaitu yang pertama menggunakan teknologinya, yang kedua itu ada mekanisasi, pemupukan dan pengendalian hama, manajemen sumber daya, pemilihan varietas tanaman dan ternak, pemantauan dan analisis data, kemudian ada diversifikasi dan integrasi, skala produksi, dan keamanan pangan serta pasar global. Nah, jadi ini merupakan contoh pertanian modern, yaitu pertanian organik dan hidroponik. Hidroponik ini adalah teknologi bercocok tanam tanpa menggunakan media tanah. Hidroponik memanfaatkan air dan larutan nutrisi yang dibutuhkan tanaman sebagai media tumbuh. Hidroponik juga dapat menggunakan media tanam lain yang ringan dan steril seperti rock wool, arang sekam, zeolit, dan lain sebagainya. Kemudian manfaat pertanian modern bagi Indonesia yaitu yang pertama peningkatan produksi. Dengan penerapan teknologi canggih seperti penggunaan mesin, irigasi otomatis, dan pupuk berbasis teknologi, hasil panen dapat meningkat. Yang kedua yaitu efisiensi waktu dan tenaga, di mana penggunaan alat-alat mekanisasi seperti traktor, drone untuk pemantauan lahan, serta sistem irigasi otomatis mengurangi kebutuhan tenaga kerja manual. Yang ketiga yaitu penggunaan biaya produksi. Maksud saya pengurangan biaya produksi seperti pertanian presisi memungkinkan petani menggunakan input seperti air, pupuk, dan pestisida secara tepat dan efisien sehingga tidak terbuang. Yang keempat yaitu keberlanjutan lingkungan, di mana teknologi pertanian modern seperti pertanian organik dan sistem pertanian berkelanjutan mendukung penggunaan sumber daya alam yang lebih ramah lingkungan dengan pengoptimalan penggunaan air dan tanah. Yang kelima, meningkatkan kualitas hasil pertanian dan produk. Penerapan bioteknologi dan inovasi dalam pemeliharaan tanaman memungkinkan pengembangan varietas tanaman yang lebih unggul tahan terhadap hama, penyakit, dan perubahan iklim. Yang keenam yaitu meningkatkan daya saing di pasar global atau peningkatan ekspor. Pertanian modern memungkinkan Indonesia menghasilkan produk dengan kualitas yang lebih baik sehingga mampu bersaing di pasar internasional dengan hasil pertanian yang lebih tinggi dan berkualitas untuk potensi ekspor pun meningkat pula. Kemudian ada pemberantasan kemiskinan dan kesejahteraan petani. Dengan peningkatan produktivitas dan pengurangan biaya produksi, pendapatan petani dapat meningkat. Selain itu, akses petani terhadap teknologi dan informasi modern juga dapat membantu meningkatkan taraf hidup manusia. Jadi, secara keseluruhan, pertanian modern membuka peluang besar bagi Indonesia untuk memperkuat sektor pertanian dan meningkatkan ketahanan pangan serta memperbaiki kesejahteraan petani. Yang selanjutnya, penciptaan lapangan kerja dan dukungan untuk pangan dan gizi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.